Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Menteri Haji kok sudah penyampaiannya sudah cocok ya? Sudah berurut dari kebutuhannya sampai pulang sudah jelas. Kalau begitu pembahasannya tinggal dipanja. Cuma ini kita tuangkan dulu dalam kesimpulan raker. Kalau begitu kita langsung saja ke kesimpulan, tapi nanti tolong dicermati ya, dicermati poin per poin, mana tahu ada yang belum masuk perlu dimasukkan nanti dari masing-masing kita supaya menjadi bahan kita nanti di pembahasan panja. Ini apa nih Pak K? Masukan apa kesimpulan? Enggak, beda. Kalau di panja kita lebih teknis kan, Ya. tetapi ada beberapa pertanyaan yang penting dijelaskan terutama kepada netizen, misalnya soal bahwa kenapa yang dipilih itu 2 syarikah. Itu kan sangat gencar, netizen mempertanyakan itu, prosesnya dan sebagainya. Bagaimana misalnya latar belakang dari Rakin Masyarik dan Baits Al-Qais itu. Ini perlu saya katakan Pak Wakil Menteri, bahwa hari ini posisi Kementerian Haji dan Umroh itu bukan pada posisi seperti pansus DPR, tetapi pada posisi sebagai orang yang akan melaksanakan seluruh pelaksanaan haji dan umroh ini, haji ini. Sehingga DPR sebenarnya terima kasih aja dengan komentar-komentar yang sangat lugas dari Wakil Menteri, tetapi positioningnya udah beda nih. Posisinya, apakah nanti pelaksanaan haji 2026 ini betul-betul dia efisien, efektif, transparan, tanggung jawab dan penuh dedikasi atau enggak gitu. Jadi saya minta ada semacam juru bicara dari kementerian ini yang menjelaskan itu. Satu itu. Yang kedua yang ditanyakan netizen secara keras itu adalah soal kalau memberikan peluang misalnya kepada penerbangan untuk memanfaatkan pesawat kosong, lalu bagaimana nanti kita menentukan biaya dari penerbangan itu sendiri? Apakah ada pengurangan dan sebagainya? Itu tidak mungkin dibahas di panja, Ketua, tetapi harus dijelaskan bagaimana rationing dari 2 poin itu. Itu aja sebenarnya yang saya inginkan. Terima kasih. Ya, saya kira nanti kita tuangkan juga itu. Oke, di sini tentang satu poin nanti sebetulnya sudah dijawab ya. Sudah mempersilakan KPK aparat hukum untuk mengawasi. Jadi kalau kita tetap kita dengarkan netizen itu kita dengarkan, tetapi terus netizen maunya apa umpamanya? Kita milih yang mana gitu. Jadi kita tetap sudah memilih, tapi kita persilakan diawasi. Tapi ya juru bicaranya harus bisa menjawab, Pak Wamen. Nanti kalau nggak bisa menjawab, bulan-bulannya pakai Maman nanti ke kita, nanti ke Komisi 8 gitu. Nah, jubirnya harus DPR. Baik, kalau gitu kita mulai ya membuka draft kesimpulan. Kita perdalam saja di draft kesimpulan ini. Ayo ditayang. Ya, draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Haji dan Umroh. Masa reses. Apa nih masa reses, masa persidangan apa maksudnya ini? Dilaksanakannya di masa reses, bukan di masa reses. Masa reses, masa persidangan. Dari persidangan di masa reses, kalau begitu jangan masa reses, masa persidangan, apa? Kalimatnya yang bagaimana? Ya nanti diperbaiki, dicari dulu, berkonsultasi dengan ahli bahasa. Rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia dengan agenda pembicaraan pendahuluan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 1447-2026 dan isu-isu aktual dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1.
Komisi 8 DPR RI telah mendapat penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh bahwa jumlah kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sebanyak 221.000. Berdasarkan apa tadi namanya? Bukan, pengumumannya di ehadnya itu, di ehadnya Saudi, apa namanya, laman nusuk masar. Tadi sudah ada ya, di bahan ini sudah ada. Oke. Poin kedua, kuota haji Indonesia tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sebanyak 221.000 dibagi sesuai dengan ketentuan pasal 10B dan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yaitu kuota haji reguler ditetapkan 92% atau sebanyak 203.320. Sedangkan kuota haji khusus ditetapkan 8% atau 17.680. B. Kuota haji reguler terdiri dari reguler murni sebanyak 200. Kenapa begini kalimatnya ya? Kuota reguler 92%, Pak. Kan 92%. 92% itu 223.000 itu dibagi lagi PHD 1.050, kelompok bimbingan 685, menjadi reguler murni 201.000, begitu loh caranya. Jangan 201.000 terus ada lagi. Iya, 203 lah reguler. 203 reguler terdiri dari menjadi petugas haji daerah 1.050, kelompok bimbingan ibadah haji 685, reguler murni menjadi 201.000 gitu. Ya. Betul. PHD bayar sendiri, KPU bayar sendiri. Nanti bayarnya double nanti. Kok menjadi 203.000? 201.000 loh Pak. Kuota haji reguler dibagi, 1 petugas haji daerah, 2 kelompok bimbingan. Reguler murni menjadi 201.000. Ini menjadi bingung kita nanti nih. Sehingga tidak usah pakai sehingga yang bawahnya, Mas. Itu hilang. Itu hapus saja. 3. Pembagian dan penetapan kuota haji reguler untuk kuota haji provinsi sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor tahun 14 didasarkan kepada proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antar provinsi. Ketua, Ya. ini apa nggak sebaiknya disebut juga? Karena ini menyangkut masalah kabupaten, provinsi dan kabupaten. Bukan, basisnya mereka provinsi, Pak. Bukan kabupaten. Basisnya provinsi. Yang mana? Ini penetapan ini.
Berarti kabupaten nanti atur sendiri. Bukan sesuai nanti akan sendirinya. Iya. Kenapa nggak ikut sertakan provinsi dan kabupaten kota? Nanti kuota tidak ada kabupaten. Proporsi itu kan provinsi. Berarti kabupaten nggak usah proporsi ya? Akan ikut sendirinya. Nggak diatur di situ. Gimana diatur? Nggak ada pendaftaran kabupaten kota. Nanti Pak Wahid itu diturunkan saja. Nanti kabupaten kota itu ya disesuaikan lagi dengan waiting list di kabupaten berapa kota daftar itu. tunggunya? Dengan data dasar pembagian di provinsi ini gitu. Ya setuju saya, setuju nggak apa-apa. Tulis maksudnya. Maksudnya kenapa kalau ini nanti bisa kabupaten mengatur sendiri loh? Pak Wahid, di dalam Undang-Undang 14 tahun 2025 yang menentukan kabupaten kota itu sekarang pemerintah pusat, bukan lagi provinsi. Ya. Sekarang Kemenhaj yang ngatur. Bahkan rencana kami akan buka semuanya rumusan, jadi semuanya bisa ngawasin. Misalnya kalau di kabupaten kota ini tiba-tiba bertambah 1, semua orang bisa masuk ke rumus, berarti ini salah gitu loh. Berarti ada yang curang gitu. Atau berkurang 1, kalau masuk rumus ternyata tidak sesuai, berarti ini ada yang curang, kira-kira begitu Pak Wahid. Kami akan buka seperti itu. Oke. Supaya ini menjadi catatan yang disampaikan Pak Wahid. Jangan nanti ada yang gaduh di kabupaten. Iya, permainannya masalah di kabupaten. Ya, Makanya kami buka Pak. di kabupaten. Ya. Makanya datanya kami buka, rumusannya kami buka ke publik Pak semuanya. Jual beli itu tidak di provinsi. Iya, jual beli iya, di kabupaten. betul. Betul. Oke, lanjut ya. Itu catatan kita. Lanjut poin 4, layanan akomodasi. Ini salah ini, bukan layanan akomodasi. Komisi 8 DPR telah mendapatkan penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh mengenai usulan BPIH rata-rata. Langsung ke BPIH dulu, Pak tenaga ahli. Ini Nomor 4. ya, itu menjadi nomor 4. Kan berdasarkan itu ada biaya. Penjelasan mengenai usulan BPIH rata-rata per jemaah sebesar 88.409.365,45 rupiah dengan komposisi nilai manfaat sebesar 33 juta sekian atau 38% dari BPIH serta besaran BP sejumlah 54 juta. Apa perlu kita sebutkan besaran BP tanggungan jamaah supaya jangan ini nanti BP? Ini masih usulan kan? Iya, masih usulan iya, masih usulan mereka. Jadi ini harus dikasih penjelasan ini usulan. Ya. Belum. Kenapa nggak ditulis usulan dari Kementerian Haji dan Umroh? Itu ada usulan itu, usulan rata-rata per jemaah. Oh iya. Iya. Sarawak. Selanjutnya usulan tersebut akan dibahas secara terperinci dalam rapat antara Panja Komisi 8. Saya agak ini ada usulan nih, Bu Seli. Usulan rata-rata ini memungkinkan untuk turun atau gimana? Kita sebutkan di situ. Usulan pemerintah rata-rata pembiayaan haji ini memungkinkan diturunkan nanti di pembahasan Panja. Poin 5 berarti. Enggak, lanjut bisa, poin 5, poin tersendiri boleh. Tapi pimpinan yang harus kita tanya juga ini kepada kementerian ini adalah apakah rasional misalnya dengan 88 juta sementara pasti DPR menginginkan akan turun lagi. Jangan seperti itu. Nah, maksud saya apakah ini sudah dikaji benar-benar? Saya perhitungan aja karena dampak dari inflasi dan lain sebagainya harus menjadi perhitungan juga. Nah makanya kalau kita di ini usulannya segini, justru pertanyaan kita yang harus diingatkan juga oleh kementerian ini, DPR pasti akan meminta ini turun dan keturunannya tergantung nanti kita di Panja gitu. Makanya serius nih segini, itu pertanyaan yang Pak Wamen nggak usah jawab. Enggak usah jawab. Nggak usah. Itu pertanda keimaman sayang nih sama sudah mengingatkan gitu loh.
Pak Kiai, jangan kita Kalau beliau saya jawab terus biasanya. jangan kita usik-usik lagi. Pokoknya yang segini kita turunkan lagi lah. Maka poin itu tadi. Enggak, itu saya nyambung Yemaman. Nyambung Yemaman begini, Presiden berwanti-wanti kan kaitannya peningkatan pelayanan. Kalau diturunkan, bagaimana tingkat pelayanan lebih baik atau kurang gitu loh. Nah, Oh, nanti itu. kita buat pasal lagi. Poin baru, poin lagi di bawahnya kita buat. Ya, nanti kita buat pasalnya. Selanjutnya usulan rata-rata pemerintah tersebut memungkinkan untuk turun di pembahasan. Ya, saya suka naik terus lihat. Ya namanya pelayanan tidak berkurang. Kalau sampai Pak Sige sukanya naik. Pak Sige sukanya naik. Iya, memang dalam riwayat hidupnya kan nggak pernah turun, Pak, naik terus. Saya ada usulan Pak Husni, tambahan satu lagi, kalau bisa disetujui ya. Besaran rata-rata BPIH 33 sekian juta ini akan ada perbedaan sesuai dengan embarkasi masing-masing. Hah? Oh, nggak bisa. Kalau samakan mana mungkin? Oh, tiket itu kan kewajiban jamaah. Terus ongkos dari Makassar dengan Medan kan berbeda. Ongkos Makassar dengan Medan kan berbeda. Hah? Selisihnya itu, yang pertanyaan saya kemarin, bukan average. Selama ini kan selalu dibuat average oleh Kementerian Agama periode lalu, sehingga selalu ada selisih setiap embarkasi. Yang sana akan marah karena lebih mahal. Periodenya Kementerian Agama hari ini, Kementerian Haji yang hari ini ada selisih perbedaan antara Medan sampai dengan Papua. Harus sama sekarang. Nah, perbedaan selisih itulah Marah nggak orang sana? Itu marah orang Arab. Itu gak gampang. Membayar selisihnya siapa? Oh, nggak mungkin, itu tidak adil. Kita adil tadi di sisi aturan, terus ini kewajiban jamaah terus kita subsidinya besar loh. Uangnya dari mana? Kecuali Pak Daniel sebagai wamen ini ada ininya, ada cadangannya. Kalau dari nilai manfaat, bukan, setuju dari Aptur. Tapi menutupi selisihnya ini siapa? Saya condong begini. Nanti Kementerian Haji ini buat simulasi lah. Jadi coba lihat ini simulasinya. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur tadi kan itu kan dibandingkan dengan Jawa Barat, bandingkan dengan Medan. Buat simulasi. Ya itu maksud saya, poin itu yang saya usulkan itu. Selisih tadi itu yang maksudnya. Ya. Karena nanti setelah kita putuskan pasti ada yang protes. Kan sudah disebutkan rata-rata 88. Tapi nanti jatuhnya itu tidak 88. Apalagi nanti kalau sudah diakumulasi besaran Jawa Timur, Jawa Tengah itu dibanding Jawa Barat yang berkurang, itu nanti seperti berkurangnya Sumatera Utara. Itu akumulasinya itu bisa menjadi 105 juta atau 102 juta. Kalau sudah, karena dia lebih banyak, perkaliannya lebih banyak. Maka kami butuh poin itu, supaya nanti kami tidak jadi bulan-bulanan. Rata-rata, tetapi rata-rata, mana tadi, besaran usulan rata-rata tersebut bukan memungkinkan, akan terjadi perbedaan sesuai dengan embarkasi masing-masing.
Saya minta disiapkan simulasinya ya. Dan disiapkan simulasi. Memang kemarin ada Ibu Seli, ada Ibu Atalia minta disamakan, tapi menutupi itu siapa? Kalau menutupinya dari nilai manfaat itu tidak mungkin. Kita berdosa lagi. Masa yang lain subsidinya berbeda? Sedangkan tadi Menteri Haji sudah menyebutkan ketidakadilan pembagian nilai manfaat, ada orang berangkat dulu. tunggunya 30 tahun, ada yang 19 tahun kok dapatnya sama, kira-kira begitu. Nah, Haram nanti. hah? Ya, hukumnya jadi haram. Jadi haram nanti. Disilang seperti itu, tetapi mungkin ini kan bisa dikompromikan antara plat merah, karena kan ini menyangkut dengan komponen penerbangan. Komponen penerbangan itu kan ada di situ, ada ada di dalamnya Pertamina, kemudian di sananya juga di situ ada siapa? Angkasa Pura yang mungkin Saya bisa beginilah, ikut Bu Seli dulu nih. Caranya yang disebutkan Bu Seli itu begini, rata-ratanya kan 88. Iya. Maka kita Si skemanya apa ini, si gitu. penerbangan ini akan menikmati di Aceh, menikmati di Medan, menikmati di Riau. Kan di sana tidak 88 kan? Hanya 82. Terus di tempat sana besar. Maka ini subsidi silangnya di situ. Subsidi silangnya bukan dari nilai manfaat. Jadi dari penerbangan. Penerbangan jangan bercerita rugi di jauh, terus untungnya di dekat, dia tidak bercerita gitu loh maksudnya. Ya kalau Menteri Haji siap, iya mereka yang Kami nanti mendalami itu, termasuk simulasi tadi. Memang ada pembicaraan di awal, misalnya terkait dengan penerbangan. Kenapa skema multi years itu bisa menjadi pintu masuk negosiasi terkait dengan harga kontrak pesawat, termasuk juga terkait dengan aftur, apalagi memang ini didorong oleh kebijakan Presiden. Kami juga mulai bicara dengan Menko Perekonomian karena kami berharap bisa menggunakan skema harga Nataru. Jadi harga Nataru itu turun semuanya, dan kita berharap skema Nataru juga bisa digunakan untuk harga haji, untuk penerbangan haji. Nah, makanya kami butuh tadi harus mensimulasikannya dulu dan melakukan pembicaraan lebih lanjut. Begitu, pimpinan. Tapi begini, kembali lagi, memperlakukan rata-rata ke jamaah yang sesungguhnya bukan itu biayanya, itu juga tidak adil. Yang tadi itu loh, Aceh, Sumatera Utara, ongkosnya mau terbang itu sebetulnya hanya 80 juta, terus kita bebani 88, itu tidak adil juga. Memang adilnya itu sesuai embarkasi. Karena itu kewajiban jamaah. Kalau kita buat rata-rata, maka nanti yang korban ya Sumatera, Riau, itu korban semua itu. Jangan 2 kali korban. Udah korban pengurangan jamaah, terus korban lagi nih. Nah, kita paksa nih Aceh menjadi 88, yang dia nggak mau. Jadi tetap saja memang rata-ratanya itu 88 akan berbeda pada saat sesuai dengan embarkasi. Jadi tiket itu memang kewajibannya jamaah, bukan kewajibannya, kecuali tadi itu usulan Bu Seli itu penerbangan mensubsidi. Jadi gini Ketua, ini perlu kita simulasi dulu. Jadi ini beban terutama Jateng, Jatim sampai berapa sih perbedaan antara dengan provinsi yang lain. Kalau perbedaannya terlalu jauh, ini pasti menjerit, gitu loh. Jadi pasti ini menjerit. Jadi katanya turun malah naik kan, itu pemahaman masyarakat kan begitu.
Tidak tahu persoalan masalah ini kaitannya dengan nilai manfaat. Taunya masyarakat turun ya turun, kan gitu kan. Kalau turun menjadi naik, ini aneh kan gitu kan. Nah itu loh. Jadi ini makanya kita belum ada putusan, tapi ini oke lah mau dibuat kesimpulan, tapi nanti kita lihat dulu. Yang nanti setelah kita tahu simulasinya, sikap DPR itu bagaimana nanti kita, karena ini menanggung konstituen, gitu loh. Gitu loh Ketua. Gitu, terima kasih. Yang poin ini di drop aja pimpinan. Bukan di drop, menjadi basis kita nanti untuk membahas di panja. Besaran rata-rata berarti bukan besaran rata-rata memungkinkan, kembali kalimat tadi, memungkinkan berubah setelah dilakukan simulasi, setelah dilakukan simulasi sesuai dengan embarkasi masing-masing. Karena memang agak rumit. Rumitnya itu kalau kita sebut beban jamaah sesuai embarkasi, orang mendengarnya turun. Tapi sesungguhnya dia turun. Bukan turun dari 88, turun dari tahun lalu. Dia tetap 1 juta turunnya. Tapi basis dia tahun lalu karena sesuai dengan embarkasinya. Dari angka dia seolah-olah naik, tapi tetap turun gitu. Nah, ini kita bahas nanti ya. Nah. Oke, terus poin berikutnya, apalagi yang harus kita masukkan yang agak urgent lah. Pimpinan, Ya, dikit aja. banyak juga boleh. Yang enak-enak aja. Ini di situ kan dikatakan kita membahas dari nomor 1 Provinsi Aceh, nomor 34 itu Kalimantan Utara. Negara kita hari ini bukan 34 provinsi Pak Ketua. Negara kita 38 provinsi. Jadi kemana dimasukkan misalnya Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan? Mereka kan punya gubernur masing-masing. Apa ya? Nanti ini bisa persepsi yang buruk ini. Apakah kami nggak boleh berangkat haji? Ya, sedangkan kami kan juga punya calon jemaah haji. Izin koreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira gitu ya. Yang dapat kita tangkap ini digabung-gabung Pak, tapi nggak disebutkan di sini. Mestinya disebutkan Pak Husni. Ya. Ya, kalau gitu ini dikoreksi lagi. Pimpinan, kaitan dengan dokumen dan kontrak syarikah itu udah menjadi bagian belum? Belum, nanti poin terakhir kayaknya.